wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Besar Baitul Amin, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru-guru kita, Haji Mas Guntur, Haji Zawawi, Haji Musli, Haji Fauzi, dan semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk juga Kanda Ismail dan seluruh seksi peribadatan, Bapak Ibu serta adik-adikku sekalian yang kami sayangi, terutama MC kita Kanda Nawawi, Sayyidina Ali, dan semuanya yang kami hormati dan kami sayangi. Kita awali taklim atau kuliah subuh ini membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan baca surah Al-Ikhlas ini mendapat satu keberkahan bagi kita semuanya. Dan kita lanjutkan dengan istighfar. Mudah-mudahan pasangan antara kulhu dengan istighfar ini menjadi kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin semua yang kami hormati, mengapa insyaallah kami awali taklim pada saat giliran kami mengawali dengan surah Al-Ikhlas. Dari beberapa hadis yang pernah kami baca, salah satu yang menyebabkan seorang hamba itu akan mendapatkan kebaikan atau surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia senang membaca surah Al-Ikhlas. Pernah dalam suatu hadis disebutkan, membaca ayat apapun seorang sahabat itu dia tidak pernah meninggal surah Al-Ikhlas. Maka pernah ditanyakan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sahabat itu walaupun membaca ayat lain setelah Al-Fatihah, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dengan dia sayang dan selalu membaca surah Al-Ikhlas itulah menyebabkan sahabat tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya yang kami hormati, tapi dalam artian karena kita ini masih banyak yang belum tahu mungkin dan hal lainnya, maka kita setelah membaca suratul Fatihah kita membaca ayat. Kalau membaca kulhu atau Al-Ikhlas jarang kita nambah ayat yang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca kulhu kita nambah ayat yang lain itu tidak ada salahnya. Sebagai contoh yang pernah kita lakukan dan tetap kita lakukan setiap tahunnya pada saat sholat witir. Di rakaat terakhir kita membaca yang pertama kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Itu sebagai contoh bahwa boleh, sudah kita laksanakan dalam keseharian kita, cuman dipakai setahun sekali. Jadi misalnya hari imam dia membaca kulhu, membaca Al-Kabirun, boleh tak? Boleh baik. Jadi tidak larangan untuk lebih dari satu ayat. Tapi kalau ayatnya ngalah panjang jangan nambah 2 ayat, kasihan jamaahnya ya, diri semuanya. Hadirin semuanya yang kami hormati, itu sekedar untuk mengingatkan kita sesuatu yang mungkin belum kita tahu atau mungkin kita tahu untuk mengingatkan kita kembali. Hadirin semua yang kami hormati, kita awali dengan kulhu atau Al-Ikhlas, kita lanjutkan dengan istighfar.
Mudah-mudahan istighfar ini juga menjadi suatu kebaikan, karena Rasulullah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa abdul du'a al istighfar. Ada juga hadis lain menyebutkan wa abdul du'a alhamdulillah. Ngapa dua macam itu harus dipakai? Karena doa tanpa dibuka dengan alhamdulillah dan tanpa ditutup dengan alhamdulillah, maka doa itu kurang sempurna. Hadirin semuanya yang kami hormati, mari semuanya kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, karena tujuan sebenarnya taklim subuh ini pertama untuk menambah ilmu pengetahuan di antara kita semuanya, untuk saling mengingatkan, dan yang terutama sekali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Apabila ridho Allah kita dapatkan, maka segala sesuatunya yang terasa sulit akan menjadi mudah, yang mudah akan menjadi sesuatu yang nyaman, dan nyaman itu mendapatkan suatu kenikmatan bagi kita yang mungkin tidak bisa ternilai secara material ataupun kebendaan lainnya. Mari kita semuanya Bapak Ibu, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah salah dosa kami dan terimalah taubat kami. Itulah kira-kira arti dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Karena istighfar itu sangat dianjurkan, karena kita dari menit ke menit, dari detik ke detik, bahkan dari hari ke hari kita semuanya pasti punya dosa. Salah satu yang meleburkan dosa-dosa kecil itu adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, kita sepakati Bapak Ibu, insyaallah 5:30 kita selesai. Jadi waktu kita setengah jam. Mudah-mudahan walaupun singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan orang-orang tuaku, saudara-saudaraku semuanya menjadi pengingat untuk kita semuanya, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Hadirin semuanya kami hormati, salah satu yang dianjurkan dalam agama ini yang punya kesempatan dan suatu kebaikan, yaitu menengok atau melihat orang sakit. Melihat orang sakit adalah hukumnya sunnah muakkad, ya, untuk menghibur rasa sedih yang diterima orang yang sakit tersebut. Menurut Rasulullah SAW bahwa hak orang Islam itu kepada orang Islam lainnya itu ada 5. Di antaranya melihat orang yang sakit. Apa baik hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya? Yang pertama, melihat orang yang sakit. Yang kedua, memberi salam, maka kita menjawab salamnya. Misalnya bertemu di jalan, di rumah, assalamualaikum, maka kita dianjurkan menjawabnya. Dan untuk kita saling mengingatkan, ya, kita saling memberi suatu kebaikan bagi kawan-kawan kita dan lain sebagainya. Pokok salah satu yang sangat dianjurkan itu diantaranya melihat yang sakit itu. Hadirin semuanya yang kami hormati, kita kadang hal yang kecil itu kita sepelekan, tetapi ini sebenarnya menjadi suatu pundi pahala kita. Selain salam melihat orang yang sakit, mengantar jenazah itu salah satu Bapak Ibu sangat dianjurkan, kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga memenuhi undangan. Kalau ada undangan dari saudara kita yang sifatnya baik lah ya,
Itu kalau datang halangannya kita wajib untuk menghadirinya. Dan yang kelima kata Rasulullah, apabila saudara kita bersin, apa tuh Jaironi tadi, maka kita dianjurkan untuk membaca yarhamukallah. Ini sepele Bapak Ibu. Kita bersin kadang lupa maca alhamdulillah. Karena bersin itu sebenarnya sesuatu yang mengeluarkan, yang ibaratnya dalam diri kita ini dikata penyakit itu salah Pak ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita bersin agak luas napas kita, maka kita sangat dianjurkan membaca alhamdulillah. Bagi yang mendengarkan dianjurkan membaca yarhamukallah. Kalau alhamdulillah itu kita tahu artinya segala puji bagi Allah. Kalau yarhamukallah itu artinya dalam kaidah bahasa Arabnya semoga Allah merahmatimu. Nah, ini hal-hal yang sangat kecil Bapak Ibu. Kadang jarang kita pakai. Kita dengar bersin saudara kita sebelah kita diam baik, malah ngomong bayu jauh dikit. Nah, padahal itu sesuatu yang memang setiap manusia itu akan mengalaminya. Jadi kalau kita bersin, sekedar mengingatkan ibu-ibuku sekalian yang kami sayangi, kalau kita bersin diupayakan sunnahnya kata Rasulullah baca alhamdulillah misalnya, terus bersin bacalah alhamdulillah. Kalau kita dengar siapapun, baik anak kita, suami kita, saudara kita yang parah kita pada saat bersin, kita dianjurkan membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, hadirin semua yang kami hormati, menurut itu Ibnul Misri itu 5, tapi menurut Abu Hurairah ada 6 kewajiban seorang muslim dengan orang muslim lainnya. Tambahannya apa? Yang pertama tadi istilahnya melihat orang yang sakit, yang kedua menjawab salam, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, yang kelima mengucapkan ya hamukallah pada saat saudara kita bersin. Itu menurut Syekh Ahmad Al-Misri. Kalau menurut Abu Hurairah ditambah 1, apabila orang minta dinasihati, maka kita sangat dianjur memberikan nasihat walaupun singkat. Contoh, misalnya saudara kita ini mungkin dalam keadaan bermasalah, mungkin diceritakan masalahnya apa misalnya. Nah, kita berusaha untuk menasihatinya walaupun dengan kemampuan kita yang ada. Misalnya dia cerita tentang ini, ya kita jawab sesuai kapasitas kita Pak. Kalau kita mampu jawab yang lebih, alhamdulillah. Kalau tidak pun apa yang bisa kita berikan. Jadi kewajiban seorang muslim itu ada 5, tapi menurut Abu Hurairah itu ada 6 ditambah apabila orang yang minta beri nasihat, maka nasihatilah dia. Nasihat ini sebenarnya ada 2 macam menurut Rasulullah. Bisa diberikan orang yang tidak meminta, tapi jengok keadaan Bapak Ibu. Karena mengingatkan saudara ini, menasihati ini sesep dikit merajuk. Ya, karena ngapa? Kalau tidak kena waktu dan waktu tepatnya, apalagi masalah agama ini, laju timbul suatu permasalahan. Nah, disinilah kejiwa besaran kita mengakui bahwa manusia ini tidak lepas dari kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya. Apalagi masalah agama ini, kita semua mengakui bahwa Al-Quran itu ribuan ayat, hadis itu ribuan ayat. Mungkin kita banyak tidak hafal, mungkin banyak kita belum tahu. Nah, bagi saudara kita yang tahu, yang mau ditahu kepada kita semuanya, di balik kekurangan kita, maka kita harus mengakuinya. Dan itu pun kalau memang kebenaran, kita harus menerimanya. Hadirin semua yang kami hormati, dan bagi orang yang melihat orang yang sakit, hendaklah mendoakan supaya orang yang sakit itu sembuh, dan menyerukan agar dia dalam bahasa agamanya bertaubat. Kalau dalam bahasa kitanya, jadi kalau kita misal jengok kawan kita, saudara kita di rumah sakit ataupun di rumah, pada saat kita nak balik, banyak-banyak istighfar ya. Tolong misalnya Kak, Adi, banyak-banyak istighfar. Istighfar itu dalam bahasa halus taubat Pak. Karena apa? Pada saat kita sakit itu Bapak Ibu semuanya, kalau kita memang menerimanya, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kebaikan kita, mengurangi dosa-dosa kita. Apabila orang menerima sakit itu dengan ikhlas, itu akan mengurangi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dikatakan sakit itu musibah, Pak. Ya, memang dia musibah dilihat dari segi sakitnya, tapi sebenarnya sakit itu sebagai pengurang dosa-dosa kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik suatu musibah itu kadang Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Terlepas kebaikan itu akan didapatkan di dunia, dan mungkin kebaikan itu akan kita dapatkan di akhirat. Hadirin semua yang kami hormati, beberapa hal yang harus dilakukan orang yang sakit parah. Tadi itu sakit baik, ini sakit parah, dalam mendekati kematian. Bagi orang yang sakit parah hingga hampir meninggal dunia, inilah bakal lah tahu nih caknya tidak bakal hidup lagi, ya cak lah parahnya. Apa yang kita lakukan hadirin semuanya yang kami hormati? Si sakit hendaklah diarahkan ke arah kiblat. Ini kalau wongnya lah parahnya, lah bakal sakratul maut, Bapak Ibu. Ini perlu kita arahkan posisinya ke arah kiblat. Inilah memang lah nyata-nyata lah tidak bakal tinggal. Tapi kalau belum di mana posisinya kita biarkan saja. Cuma kita ada yang perlu kita ingatkan kepada si calon, ya, atau orang yang sakit parah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata sa'ala anil Bara'i abni Ma'rur qalu tufi wa awsa bisulusi malihi laka ya Rasulullah wa awsa ayyuhal qiyala idza tadaraqat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalama asabal fitrah. Artinya dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat tiba di Madinah. Ini riwayatnya Bapak Ibu. Beliau menanyakan seseorang yang bernama Al-Bara bin Ma'rur yang hadir, menjawab, dia sedang meninggal dunia ya Rasulullah, dan dia mewasiatkan hartanya kepadamu dan mewasiatkan pula agar dia dihadapkan ke arah kiblat apabila dia sakit parah. Jadi pesan daripada Al-Bara bin Ma'rur ini, walau dia parahnya sakitnya, dia minta tolong diarahkan posisinya kiblat. Apa jawab Rasulullah? Ini pesan Al-Bara tadi kepada jamaah di dusun dia. Pada saat itu Nabi datang situ, disampaikan oleh orang dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, benar pendapatnya. Jadi kalau orang nak meninggal ni, lah tahu bakal nak meninggal, kita arahkan sambil dituntun dia, Bapak Ibu semuanya. Hadirin semuanya yang kami hormati, yang kedua, bagi orang yang akan meninggal dunia itu, bagi yang sakit parah itu dianjurkan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Artinya tidak Tuhan selain Allah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dan imam-imam lainnya mengatakan, ini masyhur tapi mungkin untuk mengingatkan kita semuanya. Ini kadang kita lupa Bapak Ibu, dia kejingannya sepele tapi jarang dan lupa. Contoh kata Rasulullah, apa hadisnya? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini jarang dan kadang lupa, kadang kita galak mengingatkan. Artinya apa? Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah atau talkinkanlah. Jadi talkin itu ngajar, Pak. Ada orang galak salah persepsi talkin itu apa? Talkin itu mengajarkan bagi orang yang akan meninggal dunia itu la ilaha illallah. Karena ngapa sambungan hadis, kalau seseorang itu meninggal dunia, mamata wa ya'lam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dibahas di sekarang tuh lagi ngehit dalam bahasa kerennya di media sosial itu, yang Buya Sakur itu menyebutkan alih kelemahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga.
Tapi sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup itu tidak semua orang bisa, Pak. Kalau selama hidupnya tidak pernah nyebut la ilaha illallah. Maka di situ Buya Sakur nyebutkan lemak nian ya jangan macu la ilaha illallah langsung masuk surga. Tapi ingat Bapak Ibu, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya itu apabila selama hidupnya sering nyebut la ilaha illallah. Kalau orang yang jarang nyebut la ilaha illallah, jarang Bapak Ibu terdengar pacak di akhir hidup nyebut la ilaha illallah. Walaupun seorang alim pun, walaupun seorang ustadz pun, termasuk aku pribadi, belum tentu pacak nyebut la ilaha illallah di akhir hayat. Kita memang caknya ringan, maka di situ Buya Sakur banyak diprotes para ulama yang lain. Ini kita bukan bahas masalah ulama, tapi ini perlu Bapak Ibu. Ini suatu penyesatan. Kalau sudah meremehkan kalimat la ilaha illallah itu, kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga, maka di situ ulama itu perlu kita pertanyakan, walaupun kelasnya kelas apapun. Maka ulama lain mempermasalahkan itu. Jadi la ilaha illallah itu caknya sepele, Pak, tapi tidak semua orang di akhir hidupnya pacak nyebut. Maka kita banyaklah menyebut la ilaha illallah itu selama hidup, termasuk kita di sholat kita berzikir. Kan ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi, itu ujung-ujungnya la ilaha illallah juga. Ya Latif, ya Allah kita mohon petunjuk, mohon syafaat, mohon pertolongan darimu ya Allah, artinya itu. Jadi kita tuh Bapak Ibu, apa yang kita bacakan itu terutama imam tahu kendaknya. Jangan yang kita baca itu tidak tahu kendaknya. Kita takutkan ada jemaah kita yang kritis, apa tak bacaan itu artinya. Nah ini kadang risiko kita jadi imam nih, apa yang kita baca di depan nih kalau baca nggak tahu artinya. Termasuk aku pribadi. Nah jangan sampai ditanya enggak tidak tahu. Syafi itu apa arti syafaat itu? Syafi harus sennya jelas, jangan sapi. Kalau sapi harus jelas itu syafi, syah harus jelas. Tanpa ada semburan angin maka artinya berubah, bukan syafaat tapi di situ artinya binatang. Ya, harus jelas ya. Nah, makanya dalam kaidah bahasa Arab ini kadang tuh aku galak dimarah oleh Mang Guntur itu, aku terima kasih. Jadi aku belajar dengan hal-hal yang itu ternyata itu benar. Nah, hadirin semua yang kami hormati, hal yang kita berkaitan dengan la ilaha illallah ini perlu niat Bapak Ibu. Jadi kita pada saat ada keluarga kita, terutama mak bak kita akan meninggal dunia misalnya, tuntunlah kalimat la ilaha illallah itu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ini pernah terjadi di suatu daerah pada saat orang tuanya akan meninggal dunia di suatu rumah sakit, apa yang dia bawa bukan ngajar maknya maco la ilaha illallah, malah nanya yang di situ tuh punyaku bukan mak, yang di situ punyaku bukan mak. Ini realitas Bapak Ibu. Yang ditanyanya pada saat mak baknya sakaratul maut itu harta Bapak Ibu. Ini bukan bohong Pak, ini nyata di suatu rumah sakit. Aku udah nyebut no. Anaknya nanya, yang di situ tuh gak kunje mak, yang gak itu tuh jeku bukan mak. Padahal mak dia lagi sakratul maut pada saat itu Bapak Ibu semuanya. Nah jadi pada saat itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, agaklah masalah harta tuh dikeruat dulu, mak ini ajar la ilaha illallah. Kalau memang ada yang memungkinkan yang agak jauh dikit posisinya baca Yasin, tidak apa-apa Pak. Iqra'ud mau takwi Yasin itu boleh dibaca kepada orang yang sakratul maut. Cuma kalau ada yang ngajarkan la ilaha illallah, jangan paraan baca Yasin, tidak karuan yang mana nak diturut ye. Jadi kalau nak baca Yasin, posisi yang baca Yasin itu agak jauh dikit posisi, tidak apa. Yasin. Ibarat bahasa itu kalau ada jin, iblis nak nganggu untuk diajarkan la ilaha illallah tadi, mudah-mudahan dia tidak parak mak gitu. Karena Bapak Ibu ngapo? Pada saat kita nyebut mak baca la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan olehmu orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Apa kata iblis pada saat itu? Kita tidak jengok Pak, tidak usah dibaca, iblis bohong ngilau tadi bahasa kita ya. Nah pada saat sakratul maut itu Bapak Ibu, antara kebaikan dengan keburukan itu masih berlawan Pak. Karena iblis itu sampai kita nak mati pun dia tetap berusaha untuk ganggu kita. Maka tidak mudah nyebut la ilaha illallah pada saat hidup itu. Tapi kalau dengan diajar gitu la ilaha illallah, kita ngajar terus.
Karena antara malaikat dengan iblis pada saat itu masih berseteru, Pak. Maka kalau kita tinggalkan saudara kita, orang tua kita yang akan meninggal dunia itu, kalau misalnya kita diajarkan la ilaha illallah, ditakutkan dia pada saat itu kita tidak jengok, dia bisa melihat baik itu malaikat ataupun iblis sekalipun. Iblis tujuan tidak lain pada Bapak Ibu sekalian, pada saat orang yang akan meninggal dunia tidak katik lain omongannya, apa yang diajarkan siapapun, ustaz apapun, kiai apapun, tidak usah didengar. Itu omongan iblis pada saat nak meninggal itu. Maka dia akan menyesatkan kita, harapan kita supaya kita meninggal dunia itu dalam keadaan kafir, yang tidak mengakui Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pada saat ada orang tua kita, saudara kita berusaha untuk selalu mengingatkannya pada saat dia akan sakratul maut kalimat la ilaha illallah. Cara mengajarkan macam mana? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Stabil. La ilaha illallah. Ayo ma, misalnya. La ilaha illallah. Ayo ba, baca ba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan pula la ilaha illallah, jangan pula. Elak laju goyang-goyang ngancangnya mati kan, kan. Tapi lambat IG jangan boleh. Kalau napas lah pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tidak boleh. Itu cara tahlil. Jadi standar be. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya dia bisa mengimbangi. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah itu kata Rasulullah, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Standar deh. Misalnya cakku bertemu dengan om, bibatku nilai lapan pendek nafas ingat deh om. Eci la ilaha illallah, lambat deh goyo ya dapat. Kita ni bapak ibu dak perlu nak ustaz nak kiai ni yang ngajar kita pada saat itu tuh. Caknya kira-kira kita berani ajolah. Karena tidak semua orang itu bertua apa akhir hidupnya. Tidak untuk kemungkinan pada saat kita sakratul maut kita di pasar dan duduk ngobrol di terminal, jengok-jengok selagi caknya masih sadar, ingatlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah bacaan yang sangat dianjurkan. Masalah utang piutang nilai dah, nilai urusan, beci itu dah. Masalah buntu memuntu nilai dah urusan. Bajul la ilaha illallah. Setidak-tidaknya harapan kita Pak, walaupun kita tidak sanggup atau tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah, tetapi di akhir kita kehidupan kita mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Man kalami akhirul kalam la ilaha illallah. Di akhir hidup kita setidak-tidaknya mendengarkan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kecilian Bapak Ibu semua sepelenian, tapi ini untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita semuanya akan menemui Allah, akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan segala gemerlapnya, dan kita mengharapkan dengan saling mengingatkan seperti ini, setidak-tidaknya tidak menutup kemungkinan yang ngajar aku la ilaha illallah ke jemaah. Dan untuk kemungkinan yang ngajar la ilaha illallah sampai tak akan meninggal dunia, sampai tahu misal nalang. Kan ini yang muda-muda Pak. Kita yang tua ini jarang mengajarkan yang muda meninggal. Yang bakal ingat kita meninggal itu yang muda dari kita Pak. Dan insya Allah juga Cak Haji Guntur, Haji Rozi, Haji Zawi kita sempat hadir. Kalau dia lah umur lah mendekati kita ngajar la ilaha illallah. Itulah Pak yang perlu kita ingatkan sama kita Pak. Kalau misalnya sedang temu di pasar, saya iban kadang lojong-lojong ibannya masih baca ajar, temu ngejaroni, ingat jai. Kalimat yang perlu diingatkan la ilaha illallah. Kita perlu berpesan Pak dengan saudara-saudara kita. Karena ini pasti barang nih Pak. Masalah utang buntu ilek bahasa Mbak ya Om tuh. Bahasa la ilaha illallah dai. Masalah tersinggung dengan perang Islam yang gak tinggal dulu. La ilaha illallah itulah harapan orang yang akan meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dulu baca ngucapnya, tidak sanggup ngucapnya, setidak-tidaknya kita mendengarnya di akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan dakhalal jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Ini lewat 3 menit Pak Haji Zawi, mohon maaf Haji Guntur, Haji Rozi, kata setengah 6 lewat 3 menit. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mari kita tutup pengajian taklim ini dengan kafaratul majelis. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.